praktikum mengenai uji efektivitas pengawet. Pada kelompok 2 yang beranggotakan Arum Arfianto Triwibowo, Isna Farik Rosada, Dewi Evita Verasti, Mira Rizky Lestari, Devi Oktaviana Putri. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengawet yang ditambahkan efektif atau tidak pada sediaan farmasi, seperti yang digunakan di sini adalah obat tetes mata dan obat batuk. Di sini perlu ditambahkan pengawet karena sediaan tersebut termasuk pada sediaan non-steril dan sediaan steril dosis ganda. Alasannya, jika pada sediaan non-steril, rata-rata pada proses pembuatannya ditambahkan pengawet karena untuk menjaga kestabilan sediaan tersebut. Sedangkan untuk sediaan steril dosis ganda, karena dosis yang digunakan dosis ganda, pastinya akan ada kontaminasi yang ditimbulkan, sebab penggunaannya yang digunakan berulang kali, sehingga perlu digunakan pengawet agar kestabilan produk tetap terjaga. Alat dan bahan. Untuk alat ada vial, jarum ose, inkubator, cawan bateri, labu spiritus, autoclave, pH meter, labu takar, beaker glass, dan koloni counter untuk menghitung berapa jumlah bakteri atau koloni. Untuk bahan ada obat tetes mata, obat batuk, soyben kasein digesbrot, soyben kasein diges agar, soboron dextrose agar, soboran dextrose brut, natrium klorida, air murni. Untuk mikrobanya sendiri ada Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger. Cara kerja. Untuk cara kerja penyiapan media uji. Yang pertama, menggunakan media uji soybean kasein diges agar. Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan seperti pancreatic diges of kasein 15 gram, papaik diges of soybean 5 gram, natrium klorida 5 gram, agar 150 gram, air murni 1000 ml. Selanjutnya, mengatur pH menjadi 7,3 kurang lebih 0,2 pada suhu 25 derajat. Mensterilisasi menggunakan autoclave dengan siklus yang tervalidasi. Media uji yang kedua menggunakan soboraut dextrose agar. Langkah yang dilakukan, yang pertama menyiapkan bahan-bahan seperti dextrosa 40 gram, mixture peptic diges of animal tissue and pancreatic diges of casein dengan perbandingan 1:1 sebanyak 10 gram, agar 15 gram, air murni 1000 ml. Kemudian mengatur pH menjadi 5,6 kurang lebih 0,2 pada suhu 25 derajat. Lalu mensterilisasi menggunakan autoclave dengan siklus yang tervalidasi. Persiapan mikroba uji yang dilakukan pada praktikum uji efektivitas bakteri pada pengawet. Yang pertama, untuk cara kerjanya, yang pertama itu menyiapkan biakan mikroba berikut. Yang pertama, untuk bakteri Candida albicans ATCC nomor 10231, kemudian bakteri Aspergillus niger ATCC nomor 16404, kemudian bakteri Escherichia coli ATCC nomor 8739, lalu bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC nomor 9027, dan terakhir bakteri Staphylococcus aureus ATCC nomor 6538. Selanjutnya, biakan yang diterima dari ATCC harus diresusitasi sesuai prosedur. Jika ditumbuhkan dalam media cair, sel diendapkan dengan cara sentrifuge. Kemudian, suspensikan kembali dalam media cair segar 1:20 dan tambahkan dengan volume sama, campuran gliserol 20%, volume per volume dalam air steril. Selanjutnya yaitu
Sel yang ditumbuhkan dalam media agar dipanen dari permukaan media ke dalam media cair gliserol 10%. Yang terakhir, bagikan suspensi mie ke dalam jumlah kecil ke dalam vial steril. Simpan vial dalam nitrogen cair atau dalam freezer mekanik pada suhu tidak lebih dari minus 500 derajat Celcius. Untuk cara kerja yang selanjutnya adalah persiapan inokula. Persiapan inokula di sini, bakteri ditanam pada media yang sesuai dengan bakteri tersebut dengan suhu dan waktu inkubasi yang sesuai dengan bakteri yang dituju. Untuk bakteri Candida albicans dan bakteri lainnya yang ditanam pada media Sobean dan Sabouraud, untuk memanennya dilakukan dengan cara sentrifus, kemudian dicuci dan disuspensikan kembali dengan menggunakan salin LP steril. Setelah dilakukan pencucian, kumpulkan dalam wadah yang sesuai. Tambahkan salin LP secukupnya hingga diperoleh suspensi dengan jumlah mikroba lebih kurang 1 kali 10 pangkat 8 koloni per mili. Dan kemudian tetapkan jumlah koloni per mili dari setiap suspensi. Untuk jamur Aspergillus niger, sama dengan bakteri yang lain, untuk memanennya dilakukan dengan cara sentrifus, kemudian dicuci dan disuspensikan kembali menggunakan salin LP steril yang mengandung 0,05% polisorbat 80P. Hingga diperoleh suspensi dengan jumlah mikroba lebih kurang 1 kali 10 pangkat 8 koloni per mili. Dan kemudian tetapkan jumlah koloni per mili dari setiap suspensi tersebut. Yang selanjutnya adalah prosedur uji efektivitas. Prosedur ini menggunakan 5 sampel dengan 5 mikroba uji. Dalam tiap 5 wadah asli, bila volume sediaan tiap wadahnya mencukupi dan wadah sediaan dapat ditusuk secara aseptik, atau dalam 5 wadah bakteriologi tertutup steril. Yang selanjutnya, tiap wadah tersebut diinokulasi dengan 1 inokula beku yang telah disiapkan. Volume suspensi inokula yaitu sebanyak 0,5% sampai 1% dari volume sediaan. Kemudian, tambahkan mikroba uji pada sediaan. Untuk kategori 1, 2, dan 3, tambahkan mikroba uji sebanyak 1 kali 10 pangkat 5 sampai 1 kali 10 pangkat 6 koloni per mili. Untuk sediaan kategori 4, tambahkan mikroba uji sebanyak 1 kali 10 pangkat 3 sampai 1 kali 10 pangkat 4 koloni per mili. Kemudian, tetapkan jumlah mikroba viabel dalam setiap suspensi inokula dengan metode angka lempeng total. Yang selanjutnya, inkubasi 5 sampel tersebut pada suhu 20-25 derajat Celcius. Amati sampel pada hari ke-7, 14, 21, dan 28. Yang selanjutnya, ambil 1 mili sampel pada setiap wadah dan lakukan pengenceran. Pengenceran di sini karena tahap awal tadi, mikroba yang diperkirakan 1 kali 10 pangkat 5 sampai 1 kali 10 pangkat 6, sehingga perlu diencerkan untuk bisa mendapatkan 250 koloni untuk mempermudah pembacaan. Catat tiap perubahan dan tetapkan jumlah mikroba viabel dengan metode angka lempeng total. Pada tabel hasil pengujian efektivitas pengawet sampel produk obat tetes mata terhadap bakteri, jumlah bakteri pada hari ke-0 yaitu 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Pada hari ke-7, 3,4 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Persyaratan untuk hari ke-7 yaitu tidak kurang dari 1 log reduksi dari jumlah hitungan awal, yaitu 1 log 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6 koloni.
Maka dengan penambahan pengawet hanya boleh menurunkan jumlah koloni sebanyak 6 koloni. Jadi pada hari ke-7 jumlah koloni harus di atas 999.994 koloni. Pada hasil praktikum jumlah koloni hari ke-7 yaitu 340.000. Kemudian persyaratan untuk hari ke-14 yaitu tidak kurang dari 3 log reduksi dari jumlah hitungan awal yaitu 3 log 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 18. Maka dengan penambahan pengawet hanya boleh menurunkan jumlah koloni sebanyak 18 koloni. Jadi pada hari ke-14 jumlah koloni harus di atas 999.982 koloni. Sedang pada hasil praktikum jumlah koloni hari ke-14 yaitu 44.000. Selanjutnya untuk persyaratan hari ke-24 yaitu tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Pada hasil praktikum jumlah koloni hari ke-24 yaitu 40.000. Jadi koloni yang didapat tidak meningkat. Selanjutnya adalah pengujian efektivitas pengawet pada produk obat tetes mata terhadap jamur. Pada hari ke-0 dan ke-7 jumlahnya 100 CFU per mili dan pada hari ke-14 dan ke-28 jumlahnya menurun menjadi 99 CFU per mili. Persyaratan tidak meningkat dari jumlah hitungan awal. Pada hasil praktikum, jumlah koloni yang didapat pada hari ke-7 sampai hari ke-24 tidak mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan sediaan obat tetes mata tidak memenuhi syarat karena pada hari ke-7 dan hari ke-14 jumlah koloni yang didapat kurang dari persyaratan. Maka pengawet yang digunakan dikatakan tidak efektif. Hasil dan pembahasan untuk sediaan obat batuk. Obat batuk di sini termasuk kategori 3. Kenapa obat batuk termasuk kategori 3? Karena obat batuk adalah sediaan oral selain antasid yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Sehingga obat batuk termasuk kategori 3. Persyaratan untuk bakteri pada hari ke-14 tidak kurang dari 1 log reduksi dari jumlah hitungan awal. Maka perhitungannya 1 log 1 juta sama dengan 6. 1 juta di sini dari hitungan awal yang didapat. Maka dengan penambahan pengawet hanya boleh menurunkan jumlah koloni sebanyak 6 koloni. Jadi pada hari ke-14 koloni harus di atas 999.994. Dan pada hasil praktikum, jumlah koloni pada hari ke-14 yang didapat adalah 230.000. Untuk persyaratan hari ke-28 tidak meningkat sampai hari ke-28. Pada hasil praktikum, jumlah koloni hari ke-24 yaitu 140.000. Jadi, koloni yang didapat tidak mengalami peningkatan. Untuk persyaratan jamur, persyaratannya tidak meningkat dari jumlah hitungan awal. Dan pada hasil praktikum, jumlah koloni yang didapat pada hari ke-14 yaitu 102. Maka, hasil ini dikatakan mengalami peningkatan. Dan pada hari ke-24 tidak mengalami peningkatan. Jadi, untuk kesimpulan sediaan obat batuk ini, obat batuk tidak memenuhi syarat karena pada hari ke-14 jumlah koloni yang didapat kurang dari persyaratan dan pada persyaratan jamur mengalami peningkatan pada hari ke-14. Maka pengawet yang digunakan dikatakan tidak efektif. Kesimpulan dari praktikum yaitu
Jadi pengawet yang digunakan untuk sediaan obat tetes mata dan obat batuk tidak efektif karena tidak memenuhi syarat dalam kriteria uji mikroba. Kurang lebihnya dalam laporan ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.